Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Engkau menghimpun kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami ingin melihat penderitaan Kristus. Sehingga kami boleh menghargai Engkau Bapa. Betapa Engkau mencintai kami dan Engkau mengutus Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh mengenang kembali kuasa-Mu yang menyelamatkan kami. Dengan Kristus yang berkorban bagi kami. Sungguh salib Yesus, sungguh kematian Kristus adalah harga mati untuk keselamatan kami. Biarlah Engkau melayani hati kami Bapa, dan kami boleh merasakan kenyamanan percaya di dalam Yesus. Segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, salam Jumat Agung untuk kita semuanya. Malam ini adalah malam yang sangat indah. Kita kembali merenungkan pengorbanan Kristus bagi kita yang merupakan harga mati untuk keselamatan kita. Kalau kita sering mendengarkan NKRI adalah harga mati, maka malam ini kita bisa berkata, salib Kristus, pengorbanan Kristus adalah harga mati untuk keselamatan kita. Nah, kita akan melihat penderitaan Yesus pada malam hari ini, supaya kita boleh mengerti sejauh apa sebenarnya cinta Tuhan untuk kita. Nah, kita akan melihat sekarang mengapa kita perlu mengetahui penderitaan Kristus. Tanpa kita memahami penderitaan Kristus, bagaimana mungkin kita jatuh cinta dengan Yesus? Tanpa kita mengerti pengorbanan ibunda kita, bagaimana mungkin kita bisa mencintai ibunda kita dengan sangat dalam dan sangat murni? Mengapa kita perlu mengetahui penderitaan Kristus? Yang pertama, kita ingin tahu kasih Allah untuk kita. Cinta Allah untuk kita. Sayangnya Allah untuk kita. Yang didemonstrasikannya dengan sangat luar biasa. Dalam pun lautan tidak bisa mengukur kasihnya Allah. Lebar pun lautan tidak bisa mengukur kasih Allah. Tinggi pun langit itu tidak mampu mengukur kasihnya Allah. Jadi mengapa kita perlu mengetahui penderitaan Kristus? Yang pertama adalah untuk mengetahui kasihnya Allah. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bahwa keselamatan dibeli dengan harga yang mahal. Bukan obral. Karena itu saya ingin kita jemaat Philadelphia tidak obral dalam melayani Tuhan. Tapi dengan spirit yang benar-benar penghargaan bahwa keselamatan dibeli dengan harga yang mahal. Dan yang ketiga yang ingin kita pelajari adalah agar kita juga dapat melayani Tuhan dengan segala pengorbanan. Kalau Allah sudah berkorban untuk kita, maka standar kita melayani Tuhan adalah penuh dengan pengorbanan. Nah, mari kita melihat. Hari ini kita akan belajar banyak dari ayat-ayat firman Tuhan. Saya tidak akan berbicara banyak,
Tetapi saya akan memunculkan ayat-ayat firman Tuhan yang memperlihatkan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Nah, kita semua tahu kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini begitu besar, tidak bisa diukur. Bahkan ukurannya, kata Tuhan di sini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nanti kita akan pelajari apa rupanya yang sudah dilakukan oleh anak Allah yang tunggal ini, yang disebut sebagai kasih Allah yang sangat besar. Sehingga hasil daripada perbuatan daripada anak Allah ini dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa Yesus ini? Dia itu Allah. Sebelum dia datang ke dunia, dia itu Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Kita lihat di luar sana banyak pohon-pohonan. Langit, angin, hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Itu adalah ciptaan daripada anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi sebelum dia datang ke dunia, dia itu ada di surga dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia datang ke dunia, dia mengambil rupa seorang hamba. Itu satu penderitaan bagi Allah. Allah yang Maha Kudus harus ada di tengah-tengah dunia ini, melihat kiri, kanan penuh dengan dosa, muka, belakang penuh dengan dosa. Ini pun dikatakan penderitaan Yesus. Dan bukan hanya itu, dia dilahirkan dari katanya anak tukang kayu. Pencipta langit dan bumi datang ke dunia dan ada di tengah-tengah keluarga tukang kayu. Dan kerjanya apa di dunia ini? Menyembuhkan orang-orang sakit. Menunjukkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Ini bagian penderitaan Yesus. Dia sebagai Allah turun ke dunia. Aduh, rasanya bagaimana? Dan yang terpenting yang akan kita lihat di sini. Dia datang hanya untuk ini. Ini kondisi kita. Tiba waktunya kita akan masuk ke dalam peti mati. Dan Tuhan dalam Alkitab berkata, Roma pasal yang ketiga ayat 23. Upahnya dosa, gajinya dosa, akibat daripada dosa adalah maut. Dan untuk inilah Yesus datang dan harus menderita dari zero, yang semula dia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi. Segala kuasa ada di dalam dia, kemuliaan ada di dalam dia. Tapi dia tinggalkan semua hanya untuk kondisi kita yang seperti ini. Yesus harga mati. Keselamatan dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Mari kita telusuri ayat-ayat firman Tuhan. Sebelum dia akhirnya ditangkap, sebelum dia akhirnya mati di kayu salib, dia berdoa di Getsemane dan dia merasa ketakutan. Bayangkan, Allah yang memiliki kuasa dan kemuliaan di surga, ketika dia di dunia ini, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia ketakutan. Ini adalah penderitaan. Sebagai Allah menjadi manusia. Dan apa kata firman Tuhan? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk
memberikan kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Jemaat Philadelphia, beginilah penderitaan Yesus sebelum akhirnya dia mati untuk kita. Dia ketakutan, dia gemetaran, ada pergumulan di dalam batinnya bahwa dia itu akan menjadi korban. Dia takut, dia gemetar, sampai dia begitu stres. Ibu Roska pernah stres. Dan apa yang terjadi? Mata kanan Ibu Roska pecah pembuluh darahnya. Ketika saya lihat mata saya, aduh, bagaimana juga Tuhan Yesus lebih dari itu dia rasakan. Stres di Getsemani sampai malaikat datang memberi kekuatan kepadanya. Sampai keringatnya itu jatuh seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitulah stres jiwanya Yesus. Karena dia harus menjadi harga mati untuk keselamatan kita semuanya. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Bahkan orang yang sangat dekat dengan dia pun mengkhianati Yesus. Ini satu beban bagi Yesus juga. Orang yang dia cintai pun mengkhianati dia. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku, Petrus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini juga beban. Kita bisa rasakan kalau kita punya sahabat, tiba-tiba terjadi persoalan, dan sahabat kita akhirnya menyangkal kita, mengkhianati kita. Bagaimana tertekannya kita tidak bisa tidur. Dan ini merupakan penderitaan bagi Yesus. Kita lihat apalagi dia diludahi. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Ini penderitaan Yesus secara fisik. Tadi kita lihat penderitaan Yesus secara mental. Secara fisik dia ditinju, dia diludahi, orang-orang memukul dia. Ini penderitaan hanya untuk jemaat Philadelphia. Hanya untuk orang-orang berdosa. Yang bejat, yang bobrok, yang kotor hidupnya. Dan Yesus wajahnya ditutup. Hanya apa? Untuk mengolok-olok. Ini kata firman Tuhan. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, ayo cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Kau bilang engkau adalah anak Allah. Kau bilang engkau adalah Mesias itu. Sekarang coba, siapa yang memukulmu? Diolok-olok Yesus. Kita lihat lagi. Dia disesah. Apa kata firman Tuhan? Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Yesus disesah katanya. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi arti disesah. Firman Tuhan berkata, di Mazmur, ini sebelum Yesus terjadi mengalami ini. Tapi semua sudah dicatat oleh firman Tuhan. Di atas punggungku pembajak membajak membuat panjang alur bajak mereka. Ketika pemazmur menulis ini dia pun bingung. Apa pula aku disuruh mencatat ini semua. Di atas punggungku pembajak membajak membuat panjang alur bajak mereka. Siapa yang membajak punggung siapa? Tapi pemazmur tunduk kepada Roh Kudus dan menuliskan kalimat ini.
Dan sekarang kita akan melihat Yesus disesah, Yesus dicambuk dengan alat cambuk yang luar biasa kasarnya, tajamnya. Ini contoh daripada cambuk di zaman dahulu. Tali bercabang-cabang dan di ujung-ujungnya itu seperti kepala pancing atau gigi atau tulang yang tajam diikatkan. Atau mungkin sejenis paku payung mungkin diikatkan di ujung-ujungnya untuk dipakai membajak punggung Tuhan Yesus seperti kata pemazmur. Ini cambukan yang pertama. Dan Alkitab berkata dia dicambuk 40 kali. Ini cambukan kedua. Hanya untuk kita. Hanya untuk jemaat Philadelphia, perhatikan betapa dalamnya sengsara Kristus untuk melepaskan kita dari maut. Ini yang kelima. Ini cambuk yang ke-10. Ini cambuk yang ke-20. Pantaslah pemazmur mengatakan, membajak punggungku. Dan inilah bentuknya. Setelah 40 ini baru punggung. Bayangkan kalau cambuk itu ketika dicambukkan kepada Yesus. Mungkin ke badannya dan ditarik. Terkoyak-koyak badan Tuhan Yesus. Atau mungkin ada yang sampai ke wajahnya dan ditarik. Terkoyak wajah Yesus. Ada yang sampai di kulit kepala kena tarik. Sampai di sini kena tarik. Dicabik-cabik. Hanya untuk jemaat Philadelphia. Ini penderitaan Yesus secara fisik. Dan apa kata firman Tuhan? Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Tentu ini jelas. Bagaimana mungkin dengan cabik, dengan cambuk, dipukul 40 kali yang cabangnya banyak. Ada yang langkit kemana, ada yang sangkut kemana, ditarik lagi. Alkitab tidak pernah berbohong. Dan wajah Yesus tidak lagi seperti manusia. Kalau terjadi kecelakaan di Nagoya, dibawa ke rumah sakit, masuk ke emergensi. Kalaupun hancur kepalanya, perawat masih melihat, ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Karena masih seperti manusia. Tetapi Yesus dikatakan, rupanya, bentuknya bukan seperti manusia lagi. Oleh karena itu drama-drama ya, drama-drama Jumat Agung ya, Yesus pikul salib seperti tadi yang kita lihat. 0,000%-nya pun tidak ada seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita membuat adegan seseorang yang bukan seperti manusia lagi? Harga mati untuk jemaat Philadelphia. Kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Tetapi aku ini ulat, kata pemazmur, dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ini sudah dituliskan, ini sudah disuratkan bahwa aku ini ulat dan bukan orang. Wajahnya tidak seperti manusia lagi, rupanya tidak seperti manusia lagi. Dan mari perhatikan. Beginilah penderitaan Kristus. Seperti apa yang digambarkan oleh pemazmur. Dia akhirnya menjadi seperti ulat. Ini tipe daripada penyalipan Tuhan Yesus. Ulat yang dimaksud itu. Badannya habis tercabik-cabik.
hancur lebur. Ini salah satu contoh ulat. Coba kita perhatikan. Dia Allah. Dia menjadi manusia. Dan akhirnya menjadi seperti ulat. Pernah kita bayangkan semua ini sebelumnya. Hanya untuk menebus jemaat Philadelphia. Hanya untuk menebus manusia di dunia yang jahat, yang bejat. Yang tidak layak dipertahankan. Yang tidak layak dibela ataupun ditebus. Tapi akhirnya Allah menjadi manusia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, aku ini ulat. Ini adalah bagian daripada penderitaan Kristus untuk kita. Pemazmur berkata, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini ditulis pemazmur sebelum Yesus dipaku di salib. Roh Kudus mengatakan kepada pemazmur, tuliskan. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kaki siapa ini ya? Tentu si pemazmur akan bingung. Kok aku disuruh Tuhan menulis kalimat seperti ini? Mereka menusuk tanganku. Mereka menusuk kakiku. Segala tulang dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Benar. Ketika kejadian penyaliban Yesus, orang hanya menonton. Mungkin seperti ini, bentuk paku, salib, dan mahkota duri. Kita belum pernah lihat aslinya. Tapi bisa kita bayangkan, dan inilah penderitaan yang dialami Yesus secara jasmani untuk jemaat Philadelphia. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita lihat lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran, hukuman, pukulan, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpa kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Ya, saya tentunya juga bingung kenapa aku menulis ini semua. Tapi itulah instruksi daripada Roh Kudus. Makanya isi Alkitab sebegini tebal, Alkitab itu isinya adalah tentang Yesus Kristus. Karena itu tinggikan Yesus. Tidak ada yang lain. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ingat ketika Yesus disalib, orang mengolok, kalau kau anak Allah, turun dari situ. Diludahi, dicemooh. Dan itu sudah ditulis oleh pemazmur. Lagi-lagi pemazmur bingung. Siapa yang diolok-olok? Siapa
Siapa yang dicibirkan? Bibir siapa yang menyibir-nyibir? Tapi Roh Allah berkata, pemazmur tuliskan itu semuanya. Itu adalah pengwahyuan untuk rencana keselamatan jemaat Philadelphia. Keselamatan seluruh dunia ini. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Kita lihat lagi jemaat. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Siapa pula lembu-lembu jantan ini? Bagaimana dia ditangkap oleh tentara Romawi? Bagaimana orang Yahudi menginginkan kematiannya? Ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat. Orang-orang yang membawa pengaruh seperti lembu jantan, seperti banteng-banteng penuh kekuasaan. Dan pemazmur dengan setia menuliskan semua penderitaan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Perhatikan ketika Yesus di kayu salib. Dia digantung. Dia harus menahan tubuhnya. Sendi-sendinya ini copot. Ketika dia bernapas. Copot sendi-sendinya. Segala tulangku terlepas. Pemazmur menuliskan dengan jelas. Hatiku menjadi seperti lilin. Yesus ketika disalib dia mengalami stroke. Dia harus bernapas dengan cucuran darah. Dia menahan semua sakit. Ketika dia bernapas sendinya sakit. Jantungnya gak tahan lagi dia. Makanya dikatakan hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Ini penderitaan Yesus. Mungkin kita tidak pernah pikirkan ini, makanya kita suka-suka sebagai orang Kristen. Mungkin kita tidak pernah mendalami penderitaan ini, sehingga kita memelihara sakit hati terus terhadap orang lain. Mungkin kita tidak merasakan penderitaan Yesus ini, tidak kita lihat dengan mata kita. Makanya kita suka-suka memaki-maki orang. Padahal hanya karena untuk itulah Yesus mati. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dalam debu maut kuletakkan aku. Lidahku melekat. Makanya Yesus harus diberikan apa? Air anggur asam. Bagaimana enggak melekat? Udah kering darah, udah bercucuran. Udah gak bisa bergerak lagi, tapi dia harus mengatakan sesuatu dengan lidahnya. Dalam debu maut, kau letakkan aku. Pemazmur menulis. Pada semua ini ya, kok aku disuruh menulis seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendi-sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin lebur. Saking panasnya, stroke. Hancur luluh di dalam dadaku. Lidahku melekat. Ini adalah pengwahyuan untuk harga mati yang harus dilakukan Yesus bagi kita semuanya. Dan mari kita lihat berikutnya. Akhirnya pemazmur berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat Philadelphia. Apa yang dituliskan pemazmur itu terjadi ketika Yesus ada di kayu salib. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabaktani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat pengwahyuan. Mazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itulah seruan Tuhan Yesus. Allahku, kok kau tinggalkan aku? Disitulah Yesus memikul semua dosa kita jemaat Philadelphia. Allah tidak bisa melihat Yesus tergantung di kayu salib. Karena Yesus sedang memikul ribuan, jutaan dosa manusia. Dosa Ibu Roska aja udah berapa miliar. Tiap hari berdosa. Dosanya Ibu Angliang udah berapa? Dosanya Pak Calvin udah berapa? Dosanya Jessica sudah berapa? Ribuan jutaan dosa sejak kita lahir. Dan Yesus berkata, aku, kenapa kau tinggalkan aku? Allah harus memalingkan wajah. Dia tidak bisa melihat Yesus sedang memikul semua dosa-dosa kita. Dan inilah penderitaan Tuhan Yesus secara roh. Tadi kita sudah melihat penderitaan Yesus secara batinnya. Dia stres, dia berperang. Penderitaan Yesus secara moral. Penderitaan Yesus sekarang yang kita lihat ini adalah secara rohnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia mengorbankan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Harga mati untuk keselamatan kita. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ratapan berkata, acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Ketika Yesus di kayu salib itu, murka Allah menekan semua, mengkompres, yang menyatukan, memadatkan semuanya api neraka itu dan mencurahkan kepada Yesus di kayu salib, dan dia harus berteriak, Allahku. Dan apa kata ratapan? Ratapan 1 ayat 13. Mungkin kita bisa buka. Ratapan 1 ayat 13. Perlahan kita coba cari ya. Hari ini kita akan banyak membaca hanya dari Alkitab. Dikatakan di sini, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, lama sabat tadi. Begitu dalam penderitaan Yesus untuk jemaat Philadelphia. Masih sanggup kita mengkhianati Yesus dengan sikap kita? Masih sanggup kita mengkhianati Yesus dengan mengentertain perasaan kita? Dengan mengentertain sakit hati? Dengan mengentertain ketinggian hati? Sementara Yesus mati untuk semua itu di kayu salib. Untuk dosa sakit hati, untuk dosa dendam, untuk dosa pencemooh, untuk dosa yang lain, pikiran kotor dan semuanya. Yesus berkata, sabat tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi?
Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus harus dikasih anggur asam karena lidahnya sudah lengket ke langit-langit. Dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting sekali. Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Transaksi sudah selesai. Apa yang menjadi hutang kita kepada upah dosa adalah maut. Lunas, kata Tuhan Yesus. Sebelum dia mati, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Akhirnya Yesus berkata, sudah selesai. Dan kata sudah selesai, ini adalah kata ekonomi. Bukan kedokteran yang mengatakan dia sudah mati. Tidak. Di sini Yesus berteriak, sudah selesai. Apa yang menjadi upah dosa manusia, apa yang menjadi upah dosa jemaat Philadelphia, Yesus 2000 tahun yang lalu berkata, sudah selesai, lunas. Itulah arti Jumat. Inilah penderitaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dia memikul apa yang menjadi upah dosa kita, yaitu api neraka dari atas. Diturunkannya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dipadatkan, dituangkan kepada Yesus di kayu salib. Inilah pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Pengorbanan Yesus secara fisik. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Tidak ada kata yang keluar. Ditahan semua itu. Ketika dia dimahkotai duri, tidak ada kalimat yang keluar. Tapi kenapa di kayu salib itu? Akhirnya dia berteriak, Eli lama sabachthani. Itulah penderitaan Yesus yang sesungguhnya. Dia membayar lunas semua hutang dosa-dosa kita. Mari kita perhatikan, ini upah. Akhirnya Yesus mati di kayu salib, membayar lunas. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus harga mati, keselamatan dibeli dengan harga yang mahal. Sekali lagi, perhatikan, ini yang dilakukan Yesus Jumat Agung. Dia menyelesaikan semua hutang dosa kita. Dan Rasul Paulus menuliskan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu adalah teriakan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Itu artinya lunas. Karena itu jemaat Philadelphia, layanilah Yesus dengan segala pengorbanan. Jangan hitung-hitungan melayani Tuhan. Tuhan melayani kita, dia datang ke dunia tanpa perhitungan. Harga mati dia berikan. Nyawanya dia berikan untuk kita. Supaya kita hidup. Sementara dia mati seorang diri di kayu salib. Kita free, bebas dari rantai api neraka. Karena itu, kenapa kita perlu tahu pengorbanan Yesus? Supaya kita bisa melayani dia dengan segala pengorbanan. Mulai malam hari ini, mungkin kita sudah tahu tentang pengorbanan Yesus. Mungkin kita tahu sebagai ilmu agama Kristen. Tapi malam ini, kita mau tahu pengorbanan Yesus. Bukan sebagai ilmu aku tahu Tuhan. Tetapi kita rasakan di dalam hati kita. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini langsung mengatakan aku orang Kristen. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, menyadari, oh begini rupanya pengorbanan Yesus untuk aku. Aduh. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Aku percaya enggak sih? Kok aku masih entertain yang macam-macam? Kok
Kok aku masih gembor-gemborkan perbuatan jahat orang lain sama aku? Kok aku masih gosip-gosip ya? Kok aku gak bisa mengampuni ya Tuhan? Sementara Tuhan sudah mengampuni aku, mengorbankan segalanya untuk aku. Tuhan, ampuni dosaku. Momen ini penting. Kita perlu sesaat berkata, Tuhan Yesus, terima kasih kau mati di kayu salib, menderita untukku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Philadelphia, kapan kau katakan itu kepada Tuhan? Kapan engkau berlutut dan berkata di dalam hatimu, Tuhan ampuni aku. Sekarang aku tahu pengorbananmu begitu dalam untuk aku. Aku percaya kepadamu Yesus. Aku bukan hanya tahu, tapi aku percaya. Kapan kita katakan itu dalam hidup kita? Itu perlu. Karena iblis akan selalu menggoda kita. Dulu kan kau begini, dulu kan kau begini, dulu kan kau begini. Jangan lupa kau kan dulu begini, kau kan dulu begini, kau kan dulu hina begini, kau kan dulu berkata begini, kau kan bohong dulu. Apa respon kita? Iya ya. Akhirnya kita mulai takut, mulai gentar, mulai ragu-ragu. Aduh, kalau aku mati kemana? Aduh, macam mana ini? Kalau iblis berkata seperti itu, bilang yes, itu benar aku pernah lakukan. Tapi sudah tersalib. Dan aku sudah mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan aku sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Aku sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Makanya ada istilah anak Tuhan. Karena itu pertanyaan yang penting malam ini. Kapan engkau berkata kepada Yesus, Tuhan ampuni aku. Ternyata penderitaanmu yang sesungguhnya adalah begitu dalam. Engkau mengambil upah dosaku, yaitu neraka. Kau ambil tempatku dan kau berkata lunas. Jadi kalau iblis berkata ini sama kita semua bilang, hey, sudah lunas dilakukan Yesus di kayu salib. Aku sekarang melayani Yesus di dalam hidupku. Nah karena itu apapun yang kita lakukan, jemaat Philadelphia, ketika kita sudah percaya Kristus dan Dia di hati kita, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada yang komplain. Komplain adalah dosa terbesar di mata Tuhan. Karena komplainlah orang Israel, makanya Tuhan mengirim ular tedung. Jangan kita komplain. Melayani Tuhan, ayo kita latihan paduan suara, ayo. Tapi waktuku jam sekian adanya. Oke, kita rembuk ya, sama-sama jam berapa. Ayo kita bersihin gereja, ayo. Aku seneng ya, aku lakukan ini untuk Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya di kayu salib lebih besar dari segala sesuatu yang kita pernah perbuat di dunia ini. Nggak bisa dibandingkan 0,00000 pun tidak ada. Karena itu, jemaat Philadelphia, kenapa kita harus tahu penderitaan Yesus yang sesungguhnya? Supaya kita bisa mengetahui kasih Allah untuk kita. Supaya kita tahu bahwa keselamatan itu adalah mahal sekali. Mempertaruhkan nyawa Allah pencipta langit dan bumi untuk menebus kita, gambaran-gambaran Allah ini. Dan yang ketiga, supaya kita bisa melayani dengan segala pengorbanan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Philadelphia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami senang Tuhan. Kami boleh kembali disegarkan dari firman-Mu. Kami baca banyak dari firman-Mu Bapa. Dan ini hanya segelintir daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang menggambarkan tentang Yesus dan pengorbanannya. Yang dilaluinya di kayu salib. Oh Bapa, semua ini sudah mencekam hati kami. Membuat kami Tuhan memohon pengampunan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa.
Karena cintamu, kasihmu, sayangmu kepada kami. Kau buktikan dengan kau berkorban. Kau menjadi manusia. Kau menyelesaikan semua yang kami tidak bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kami. Engkau selesaikan dan kau berkata lunas. Bapa, malam ini biarlah kami semua membuka hati kami. Kami boleh berkata terima kasih Yesus. Ampuni dosa kami. Kami percaya mutlak kepada pengorbananmu di kayu salib. Dan terima kasih Engkau selamatkan kami. Kau beri jaminan kepada kami. Dan kami Engkau meteraikan dengan roh-Mu yang kudus. Kami milik-Mu ya Allah. Terima kasih. Dan kami bersyukur kalau kami boleh hidup di Pulau Batam ini. Dan kami ingin menjadi terang bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Kami ingin melakukan segala perbuatan baik untuk kemuliaan nama Yesus. Bukti kalau kami sudah Engkau selamatkan Bapa. Ini doa kami, berkati jemaat Philadelphia. Tolong mereka untuk melayani dengan hati yang gembira. Karena Kristus dan untuk Kristus dan oleh Kristus saja. Terpuji termulialah Engkau. Kami mencintai Engkau Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.